Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Bayi kembar Siam asal Padang Pariaman akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Seorang bandar narkoba Sabtu petang ditangkap di Jembatan Siti Nurbaya, pusat kota Padang. Layang-layang berbagai bentuk dari berbagai negara menghiasi langit kota Solo. Setelah 2 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Jamil Padang, bayi kembar dempet atau kembar Siam asal Padang Pariaman akhirnya meninggal dunia pada Kamis petang. Bayi yang diberi nama Dava dan Davin itu sebelumnya dilaporkan kritis karena jantungnya tidak bekerja normal. Jumat malam jenazah tiba di rumah duka Korong Patalangan, Padang Pariaman. Ayu Septiani, ibu bayi, terlihat menahan kesedihan melepas kepergian anak ketiganya itu. Sebelum meninggal, Ayu sempat melihat dan mencium anaknya ketika dirawat di rumah sakit. Keluarga memutuskan untuk menguburkan jenazah Dava dan Davin malam itu juga, tak jauh dari rumahnya. Adrianto, ayah bayi, mengaku pasrah dan menerima takdir yang menimpa buah hatinya. Kehadiran bayi yang lahir kembar dengan 1 tubuh dan 2 kepala itu mendapat simpati dari berbagai kalangan. Dia diterima dengan lapang dada aja lagi, dengan ikhlas, supaya dia senang, yang ditinggal pun senang kan. Kita nggak ada keinginan untuk kayak gitu kan. Takdir ya? Takdir suratan kan. Kami beserta seluruh anggota dan polsek jajaran ikut mengawal dari proses awal di Rumah Sakit Dr. Sadikin sampai dengan bayi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Jamil Kota Padang. Bayi kembar Siam lahir dengan cara operasi sesar di Rumah Sakit Dr. Sadikin Kota Pariaman. Dari hasil USG, sejak awal, ibu bayi sudah mengetahui anaknya kembar. Namun tidak menyangka bayinya kembar dempet dengan 1 tubuh dan 2 kepala. Enggak, cuman rasa-rasa cemas aja. Cemas, rasa-rasa cemas dempet gitu aja. Rasa-rasa kelainan apa. Kalau anaknya kembar tahu Dari USG. Tapi kalau dempet Tapi enggak tahu kembar Siam. Ibu sehat, alhamdulillah sehat. Baik sejauh ini, sekarang stabil. Selama tidak ada masalah, insya Allah besok sudah boleh pulang. Memang operasi. Sudah direncanakan, operasi yang direncanakan karena dari awal itu kehamilan sudah diketahui bahwa bayinya kembar. Usai dilahirkan, bayi langsung dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang karena kritis. Pihak RSUP telah membentuk tim dokter ahli untuk menangani kesehatan si bayi. Namun takdir berkata lain. Dava dan Davin hanya bertahan hidup selama 2 hari. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Beginilah aktivitas warga Amping Parak Timur Pesisir Selatan. Mereka bergotong royong memperbaiki jalan serta saluran air. Pekan lalu, daerah ini terendam banjir yang mengakibatkan jalan semakin rusak parah. Karena tak ada bantuan dari pemerintah, warga dengan swadaya memperbaiki kondisi ini. Jalan yang rusak ditimbun dengan material seadanya. Sedangkan bandar yang tersumbat dibersihkan agar aliran air menjadi lancar. Jalan sepanjang hampir 3 km ini merupakan akses satu-satunya ratusan keluarga yang tinggal di permukiman tersebut. Jika terputus, masyarakatnya akan terisolasi. Menurut salah seorang warga, sejak jalan itu dibangun secara swadaya,
28 tahun lalu, belum pernah pemerintah membangun jalan menuju permukiman tersebut. Untuk merawat jalan, warga memungut Rp5 per kilogram buah sawit yang terjual. Semasa saya berangkat dari 94 ini belum ada pemerintah bangun pendalam ini, belum ada Pak. Masih swadaya ini Pak. Ini saya setiap habis nimbang sawit ini per kilogram tuh Rp5 mengeluarkan pertimbangan sawit itu untuk menimbun jalan ini seperti tadi. Jadi ya harapannya supaya swadaya ini berhenti, hendaknya ada perhatian kepada pemerintah yang terkait itu, permohonan masyarakat yang ada di sini. Ini adalah akses jalan satu-satunya transmigrasi di OTT Kampung Parak Timur untuk kebutuhan sehari-hari hasil tani. Masyarakat yang tinggal di permukiman transmigrasi tersebut menuntut pemerintah membangun jalan yang lebih layak. Selama ini hanya janji-janji manis yang mereka dapatkan saat kampanye pemilu atau pilkada. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Di Kabupaten Tanah Datar, bantuan sembako untuk warga terdampak kenaikan harga BBM tidak hanya dibagikan kepada sopir angkot, ojek, dan pelaku UMKM, namun juga ke petani. Hal ini dilakukan karena petani adalah salah satu elemen masyarakat yang juga terdampak kenaikan harga BBM. Meski sempat kaget karena didatangi polisi berpakaian lengkap, petani bersyukur mendapatkan bingkisan. Dampak kenaikan BBM yang dirasakan petani, diantaranya biaya transportasi yang bertambah, naiknya harga pupuk dan benih, serta biaya produksi yang semakin tinggi. Ya, saya sangat terima kasih banyak lah dapat bantuan kayak gini. Karena dalam keadaan ini suasananya sekarang lagi gitu agak gimana ya, agak sulit sekarang. Artinya kita kepergian jauh, ongkosnya lagi naik kan. Terima kasih bantuannya sudah dapat, merupakan adanya. Ya Bapak ojek ya Pak ya? Iya. Ya berasa sekali nggak Pak dampaknya dari kenaikan harga BBM nih Pak? Ya terasa lah. Berasa ya Pak ya? Selain untuk petani, Polres Tanah Datar juga memberikan bantuan 500 paket sembako kepada pelaku UMKM dan sopir angkot di beberapa daerah di Kabupaten Tanah Datar, di antaranya Pariangan, Sungai Tarap, dan Lintau. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat khususnya di wilayah Tanah Datar yang terdampak kenaikan harga BBM. Nah, kegiatan pemberian bantuan sosial ini sudah kita laksanakan dari beberapa waktu yang lalu. Ini dilakukan terus secara berkesinambungan, dan untuk hari ini kita menyampaikan kurang lebih ada 500 paket dari Polda Sumbar dibagikan secara merata di berbagai wilayah yang ada di Tanah Datar. Polres Tanah Datar berencana akan memberikan bantuan ini secara rutin untuk meringankan beban masyarakat terdampak kenaikan harga BBM. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Beginilah warna-warni Kampung Pancasila yang terletak di Nagari Kunangan, Parik Rantang, Kecamatan Kamangbaru, Sijunjung. Kampung yang dihuni warga dari berbagai daerah dan etnis ini resmi dinamakan Kampung Pancasila. Tugu burung Garuda berwarna kuning emas menjadi monumennya. Berbagai budaya tanah air ada di sini. Selain budaya dan kesenian Minangkabau sebagai warga asli, juga ada budaya dan seni etnis Batak. Tari tortor dan ulos menjadi ciri khasnya. Ada juga warga dari suku Jawa. Tandu-tandu yang mengusung tokoh masyarakat ini gambaran budaya zaman kerajaan di Pulau Jawa tempo dulu. Meskipun berasal dari daerah dan suku berbeda, namun di Kampung Pancasila ini warga bersatu dan bekerja sama. Nah, di sini semua etnis ada Jawa, ada Nias, ya yang jelas yang mayoritas Minang ya. Ada Jawa, ada Sunda, ada juga Bali di sini. Dan kami sangat bekerja keras, bekerja sama untuk pembangunan Nagari Kunangan Parik Rantang untuk khususnya Kabupaten Sijunjung. Kalau kita sangat senang sekali
Sehingga dengan adanya Kampung Pancasila ini mengingatkan kita kembali bahwa Indonesia ini banyak suku-suku, budaya, dan agama, dan di tempat kita ini seperti itu, sehingga kita senang sekali menyambutnya. Nah, penerapan nilai Pancasila lebih tertanam di jiwa-jiwa masyarakat. Apresiasi buat kami, selaku kami warga Sunda yang tinggal di Nagari Kunangan Pari Rantang, Sumatera Barat ini, kalau bisa event-event seperti ini bukan hanya menjadi Kampung Pancasila saja, kalau bisa dijadikan pesta rakyat. Jadi bagaimana toleransi di baik suku-suku tempat kita, agama-agama tempat kita di Kumpar ini sangat berdampingan hidupnya. Tidak ada yang membedakan suku A, suku B, suku C, itu tidak ada. Kita semua di sini saudara, menjadi satu kesatuan yang di Nagari Kunpar ini itu, Pak. Terbentuknya Kampung Pancasila digagas Wali Nagari Kunpar untuk menyatukan warganya yang beraneka suku bangsa. Tujuannya agar tercipta persatuan dan kebersamaan tanpa menonjolkan ego kedaerahan masing-masing. Saya ngomong sama masyarakat, kalian ingin membangun Kampung Pancasila, mau bekerja, mau tanpa duit, mau. Oke, kita mulai hari itu. Istilah kita di sini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi perantau yang selama ini tidak ada aturan. Sekarang dia udah pakai grup. Saya Sekelur Dandim 0310 sangat berbangga hati hari ini kita mengukuhkan dan meresmikan Kampung Pancasila di Nagari Kunpar, Kabupaten Sijunjung. Tujuan dari pelaksanaan Pancasila ini salah satunya tugas dari kita mendukung program pemerintah, yaitu dari BPIP, Badan Pelihara Ideologi Pancasila, di mana kita memelihara, mengamalkan dan mengajarkan dan membina masyarakat agar ideologi Pancasila ini terus berada di hati masyarakat. Kecamatan Kamangbaru, Sijunjung, dulunya merupakan daerah tujuan transmigrasi warga dari berbagai provinsi di tanah air pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 70-an. Tujuannya untuk membuka kawasan dan penyebaran tenaga kerja dari daerah padat ke daerah baru. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung.